Anak itu meminum air laut, tapi itu membuatnya semakin haus. Ia melihat harimau yang sekarat itu, lalu menuangkan air ke mulutnya. Kemudian ia memeluk harimau itu di pangkuannya, dan menunggu kematiannya dengan tenang. Air mata mengalir di pipinya. Mereka sudah terombang-ambing di tengah laut samudra, lebih dari 227 hari. Lalu saat ia terbangun lagi, ia mendapati dirinya di sebuah pulau kecil. Ia segera naik ke pulau itu, dan memetik buah untuk dimakan. Setelah perutnya terisi, ia berjalan jauh ke dalam pulau itu. Ia melewati hutan yang lebat. Di sana ia melihat sekelompok merkats. Di sekeliling mereka ada kolam-kolam air yang jernih. Anak itu langsung melompat kegirangan dan berenang gembira. Ia terlalu bahagia karena masih hidup sampai lupa rasa sakitnya. Harimau itu juga sangat bahagia. Tempat ini terasa seperti surga baginya. Ia mulai tenang dan mengikat kalung pemberian pacarnya ke batang pohon. Karena pulau itu penuh dengan makanan, ia memutuskan untuk tinggal sebentar. Tetapi bahaya segera mengubah pikirannya. Saat matahari terbenam, semua merkat memanjat pohon seperti mereka ketakutan. Harimau itu juga merasa ada yang tidak beres dan berlari kembali ke sekoci. Awalnya ia tidak peduli dan tetap bermain dengan hewan-hewan kecil itu. Namun pada malam hari, ia melihat sesuatu hal yang aneh. Banyak ikan mati mengapung di kolam. Air yang jernih berubah menjadi asam kuat. Pulau itu menyembunyikan rahasia yang mematikan. Ia memetik bunga yang bersinar dan menemukan gigi manusia di dalamnya. Ini membuatnya ketakutan. Ia menyadari pulau itu tidak aman. Dugaannya segera menjadi kenyataan. Dari atas pulau itu tampak seperti seorang wanita yang berbaring di air. Keesokan paginya ia mengemas banyak makanan dan air. Lalu ia meniup peluitnya. Harimau itu langsung berlari ke arahnya. Mereka berdua menatap pulau yang dulu memberi harapan. Lalu mereka memilih pergi dan menghadapi hal yang tak terduga. Setelah berhari-hari dan bermalam-malam, mereka akhirnya mencapai di pantai Meksiko. Ia begitu sangat lelah sampai tidak bisa berdiri. Harimau itu jauh lebih kuat. Ia berjalan masuk ke dalam hutan tanpa menoleh ke belakang. Momen itu menghancurkan hati anak itu. Ia menangis saat para penyelamat menemukannya. Setelah hidup bersama 227 hari, ia telah membangun ikatan dengan harimau itu. Tetapi harimau itu pergi tanpa pamit. Beberapa hari kemudian dua penyelidik datang menanyakan kapal yang tenggelam itu. Ia menceritakan seluruh kisah tentang pulau itu kepada mereka. Tetapi para penyelidik menganggapnya itu hanya dongeng. Mereka belum pernah mendengar pulau seaneh itu. Beberapa orang mengatakan tidak ada harimau sama sekali. Harimau itu hanya hayalannya. Menurutmu, apakah ia mengatakan yang sebenarnya?